hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kita membahas terkait masalah kurban. Karena kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kemudian tidak lama lagi menghitung hari kita masuk di bulan Dzulhijjah. Tanggal satunya tanggal berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau lebarannya hari Jumat ya tanggal satunya hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau lebarannya hari Jumat, otomatis tanggal satunya hari Rabu. Ini hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti tinggal berapa hari lagi? Tinggal menghitung 4 hari. Udah pindah dari Dzulqa'dah ke Dzulhijjah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini adalah asal muasalnya syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi syariat berkurban itu asal muasalnya dari kakek nenek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dulu beliau lama tidak punya anak. Singkat kisah, beliau tidak pernah menyerah, berdoa memohon supaya diberikan anak. Doanya bahkan kita semua hafal. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli, terus doa. Tapi sampai beliau berumur belum diberi anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak nyerah, karena tahu beliau berdoa dengan siapa? Allah Subhanahu. Makanya para ulama itu nggak boleh kalau kita misalkan ngadu sama Allah, ya Allah begitu besar masalah yang saya hadapi. Kata ulama kalau bisa jangan kayak gitu. Dibalik, hei masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kalau kita kan seringnya gitu ya, mengadukan kepada Allah rintangan gitu. Tapi masih bagus kalau kita doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu. Kalau udah mintanya kepada yang lain, waduh bahaya. Singkat kisah para hadirin, Nabi Ibrahim mohon, ya akhirnya fabasyarnahu bighulamin halim. Diberi kabar gembira bakal punya anak yang soleh, yang halim, bijaksana. Namanya yang kita kenal dengan Nabi Ismail. Tapi sayang, seribu sayang, ketika Ismail tumbuh dewasa, ya, beberapa riwayat menyebutkan umurnya di bawah 10 tahun, ada yang mengatakan di atas 10 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kemudian ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kemudian qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ternyata Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpi itu diperintahkan untuk menyembelih putranya yang namanya Ismail. Di gambaran keluarga yang soleh. Kita paling disuruh sholat, nanti Ramadan disuruh puasa. Yang mampu punya kelebihan rezeki disuruh bersedekah, disuruh zakat.
Kita punya lisan disuruh dijaga. Kita punya mata juga disuruh dijaga. Ini Nabi Ibrahim punya anak disuruh apa? Disembelih. Pernah ada di sini yang disuruh nyembelih. Tapi keyakinan Nabi Ibrahim dan keberhasilan beliau mendidik anaknya yang bahkan masih kecil. Kemudian katakan, "Fanzur madza tara." Hai Ismail, bagaimana pendapatmu? Ini saya diperintah sama Allah untuk menyembelih. Kalau anak zaman sekarang, kira-kira jawabannya di mana, Bu? Kadang disuruh sholat aja, anak kita kadang susahnya luar biasa. Kemudian perhatikan jawab Nabi Ismail. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Hai ayahandaku, dan ini pelajarannya. Nabi Ibrahim manggil anaknya dengan panggilan yang harmonis. Ya bunaya. Kalau bani atau ya ibni itu biasa, hai anakku. Tapi kalau ya bunaya, hai anakku tercinta. Ya abi, wahai bapakku. Tapi kalau dikasih tak, ya abati, wahai ayahandaku anaknya juga manggilnya dengan panggilan yang harmonis. Sama bapak punya istri panggil yang enak-enak. Jangan agak gendutan dikit dipanggilnya dul, jangan. Panggil yang harmonis. Ini didikan para anbiya wal mursalin. Wahai ayahandaku tercinta, lakukan apa yang telah diperintah oleh Allah. Saya yang diperintahkan untuk disembelih, insya Allah termasuk golongan orang-orang yang sah. Kemudian keduanya pasrah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah pergi di sebuah lembah, keduanya pasrah. Kemudian lehernya sudah diletakkan, tinggal disembelih. Ternyata itu sebelah pedang yang begitu tajam nggak merobek sedikit pun, bahkan melukai sedikit pun leher Nabi Ismail yang betul-betul. Itu mukjizat daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian baru wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil sampai akhir. Kemudian ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Sekarang kita sering tuh hatif. Suaranya ada di HP tapi rupanya tidak ada. Dari sejak dulu udah ada hatif, tapi biasanya yang bunyi itu malah malaikat. Ini malaikat bilang, "Ya Ibrahim, mimpimu benar." Nanti Ismail diganti dengan sesuatu yang di dalam Al-Quran tersebut disebut dengan domba yang begitu gemuk, yang diturunkan dari surga. Makanya ada sebagian mazhab mengatakan kurban paling utama dengan domba, karena asal muasalnya dengan apa? Ini ada sebagian mazhab yang memahami seperti ini. Tapi kebanyakan para ulama memahami kurban itu paling utama dengan onta, karena dagingnya paling banyak. Setelah onta pakai sapi, baru setelah sapi pakai domba, kemudian kambing. Dan di dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa tarabna alaihi fil akhirin. Hai Ibrahim, kisahmu, sejarahmu, perjalanan hidupmu akan diabadikan oleh Allah. Bahkan tadi yang harusnya menyembelih Nabi Ismail diganti dengan domba, kemudian menjadi syariat Nabi Ibrahim dan dilestarikan sampai kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal muasal apa? Ibadah kurban. Jadi harus. Kemudian di dalam agama Islam kapan pertama kali kurban disyariatkan? Yaitu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah di kota Madinah. Yang mana ketika itu turun satu surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat kedua itu menjadi dalil ya. Sholat dulu baru nyembelih kurban. Fasholli li rabbik, sholat Idul Adha dulu. Baru setelah itu wanhar, nyembelih. Makanya hari raya Idul Adha nama lainnya Yaumun Nahar, hari di mana disembelih binatang-binatang kurban. Jadi pada zaman Rasulullah di tahun kedua baru disyariatkan apa? Berkurban, di mana di kota Madinah dengan dalil turunnya satu surat Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang hukum berkurban. Hukum berkurban itu hukumnya apa? Ibu-ibu yang tahu? Kebanyakan ulama pada asalnya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah apa bu? Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sampai berkurban itu kata kebanyakan para ulama hukumnya wajib. Tapi apa? Sunnah yang muakkadah, dikuatkan. Kecuali sebab beberapa hal. Contoh nazar. Ustaz, kalau anak saya lulus di ITB misalkan, tahun ini saya mau berkurban, nazar pengen berkurban, maka kurban dia nih, khusus dia, hukumnya apa? Wajib. Sebab nazar. Sebab apa? Sebab nazar. Atau nggak diniatin, pokoknya tahun ini saya mau kurban Ustaz, otomatis kurbannya menjadi kurban wajib. Makanya harus diniatin, saya beli kambing, beli sapi, mau kurban sunnah. Tapi kalau nggak ada niat, nggak jelas, otomatis menjadi kurban apa? Kurban wajib. Maka sebutin, ya Allah tahun ini saya mau berkurban sunnah. Ustaz, saya nggak ngerti, itu tugas panitia. Ketua panitianya di belakang. Iya. Tugasnya panitia menjelaskan, ya. Pak, Bu, ini kurbannya kurban sunnah ya. Emang bedanya apa Ustaz? Nanti kita bahas. Kembali lagi, secara umum para ulama memahami kurban itu hukumnya apa bu? Sunnah. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Saya baca hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yadhah fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa punya kelebihan harta, punya rizki lebih, punya tabungan berpuluh-puluh juta, apalagi ratusan juta, kemudian tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dekat ke masjid kami. Jadi ibarat kata panitia kurban sama DKM bilang, kalau nggak kurban nih yang pada mampu nggak usah ke Al-Falah. Kata mereka, ya bisa masjid lain dulu jana ada. Ini ulama luar biasa para hadirin, memahami hadis ini. Oh berarti perintahnya nggak sampai derajat wajib, karena ancaman Nabi hanya jangan dekat-dekat masjid Nabi gitu. Kalau memang sampai derajat wajib, barang siapa yang punya kelebihan harta kemudian tidak berkurban, maka balasannya neraka, maka dilaknat sama Allah. Biasanya Nabi kan kayak gitu kan. Nah berarti itu udah derajatnya kalau gitu, udah derajatnya wajib. Tapi di sini enggak, Nabi seakan-akan memberi sanksi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kan. Nah berarti ini kata para ulama, wah ini nggak mungkin nih. Kalau ancamannya seperti ini, derajatnya wajib nggak mungkin. Nah, ulama memahami ini perintah Nabi ini derajatnya di bawahnya wajib satu tangga, yaitu sunnah mu'akkad. Paham para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utamanya berkurban itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Paling utama.
Paling utamanya pelaksanaan kurban di tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa dasar. Bahkan ini dalilnya sangat mendasar. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Bu, mohon maaf, biasanya kita punya hari-hari yang istimewa ya Bu. Mungkin hari pernikahan atau hari lahir, benar kan? Bapak-bapak mungkin, Ustaz, hari yang paling istimewa bagi saya hari Jumat. Kenapa? Karena di situ hari kelahiran saya, malam Jumat Kliwon, misalkan. Atau saya hari Senin. Semua orang pasti ada hari istimewa. Allah pun sama. Kata Nabi, tidak ada amal soleh pada hari-hari tertentu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Berapa Bu? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Berarti termasuk tanggal berapa? Tanggal 10 itu sendiri. 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 itu hari apa? Hari Raya Idul. Tanggal 11 nggak disebutin oleh Nabi. Hari Sabtunya, benar nggak? Ayat mutafsirnya nggak disebutin. Nabi hanya menyebutkan 10 hari pertama. Amal-amal itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dilipat gandakan. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan satu amalan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu seperti dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi kalau ibu sedekah 10.000 itu seperti sedekah berapa? 10.000 dikali 700 7 juta. Kalau sedekah 100.000 berarti kayak sedekah 70 juta. Kalau sedekah 1 juta berarti kayak sedekah 7 mil. Tanggal 1 sampai tanggal berapa? Itu di dalam riwayat lain, bukan Imam Bukhari. Kalau di dalam riwayat Imam Bukhari, lanjutan hadisnya, sahabat bertanya, ya Rasul, bahkan mengalahkan jihad di jalan Allah, amalan-amalan yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Kata Nabi, faqala Rasulullah SAW, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad gak bisa ngalahin. Jihad gak bisa ngalahin ibadah bapak ibu di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan. Kita kadang mau jihad mikir-mikir, apalagi bapak-bapak punya anak istri. Nah, kalau menang mending, lah kalau gugur gitu. Tapi kata Nabi ada amalan yang bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Yaitu amalan apapun yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Kecuali jihadnya dari yang dikecualikan. Kata Nabi, kecuali jihadnya bawa dirinya, bawa hartanya, kemudian gugur di dalam peperangan. Yang bisa nandingi amalan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kalau keluar bukan hanya bawa badan, rumahnya dijual, mobilnya dijual buat bekal perang melawan Israel misalnya. Kemudian dapat kabar meninggal, itu baru bisa kalah.